nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Walaupun kita hari ini ibadah di rumah aja, tapi kakak-kakak sama abang-abang sekolah minggu di sini gak capek-capek untuk nyuruh kalian untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi Kakak Dinda mau adik-adik menyiapkan hati kalian, menyiapkan diri kalian. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Musik. Kita ulang lagu ini dari awal dengan sikap berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus dan teman-teman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu yang telah membawakan doa pembukaan. Nah, pada minggu hari ini Abang dan Kakak Dinda penasaran untuk kabar adik-adik yang
ada di rumah. Gimana sih abang kabarnya adik-adik ada di rumah ya? Gimana kalau kita tanyakan kabar adik-adik? Oke. Oke. Kalau abang bilang apa kabarnya hari ini, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Abang dan kakaknya bantu oke ya? Oke. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi bang. Ya, abang mau lebih semangat. Oke? 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, semangat sekali nih kayak adik-adik yang ada di Semangat rumah nih nih, Kak. Bang. Nah, Adik di rumah. supaya kita lebih semangat, kita akan memuji nama Tuhan Kak. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Sayang Disayang, tapi dengan Bangkit berdiri Diri, dong bang, biar lebih oke. semangat lagi. Oke. Nyanyinya. Laskar Kristus siap. Bang, Kak, musik. Pakai gerakan ya bang ya. Biar Oke. lebih semangat lagi. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi bang, lebih semangat lagi adik-adik ya. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita akan mendengarkan hukum Taurat. Untuk adik sekolah minggu, silakan. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Terima kasih untuk adik sekolah minggu yang udah membawakan hukum Taurat untuk minggu ini. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu kakak Dinda sama abang sekolah minggu di sini mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Musik. Semuanya dengan sikap berdoa ya adik-adik, angkat tangannya, tutup matanya. Kita menyanyikan lagu ini. Aku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
adik-adik kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Cynthia. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Musik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, sementara kami mau sedikit dari firman-Mu Tuhan, Tuhan berkatakan firman-Mu ini Tuhan akan bisa menjadi berkat di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah udah siapin Alkitabnya belum? Nah, kalau adik-adik semua udah siapin Alkitabnya, sekarang Kak Cynthia mau ngejelasin firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik bisa lihat gambar yang di sini. Nah, di sini ada bacanya, kita semua disayang Tuhan. Nah, menurut adik-adik yang ada di rumah, kita semua disayang Tuhan gak sih? Apa Tuhan cuman sayang sama si A atau sama si B? Nah,
Kalau adik-adik di rumah nganggapnya kalau kita nggak disayang Tuhan, adik-adik salah adik-adik. Nah, di sini kita semua disayang Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, kita semua dirawat Tuhan, dan selalu dijaga Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang udah siapin Alkitabnya, kita buka di Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi lagi ya, Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yerokonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuda Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri aku. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan membenci mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu aku, bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kegeringan bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Amin. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan Allah memberikan penglihatan kepada Yeremia pada saat di bait Allah, adik-adik. Tuhan Allah memberikan penglihatan tentang buah ara yang baik dan buah ara yang tidak baik. Nah, buah ara yang baik ini adalah buah ara yang buahnya sangat enak dan dimakan sangat enak sekali, adik-adik. Sedangkan buah ara yang tidak baik, buah ara yang busuk, tidak bisa dimakan lagi, adik-adik, karena sudah busuk. Nah, ini contohnya buah aranya. Nah, sekarang Kakak Cynthia mau jelasin tentang buah ara yang baik terlebih dahulu. Nah, jadi buah ara yang baik ini adalah orang-orang yang telah dibuang ke Babel. Nah, orang-orang inilah adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Karena apa? Karena mereka ini mendengarkan firman Tuhan, karena mereka ini menaati semua perintah Tuhan Allah, adik-adik. Nah, lalu orang-orang yang sudah dipilih Tuhan ini, mereka ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang akan dirawat oleh Tuhan Allah, yang akan dijaga, yang akan ditanam oleh Tuhan Allah, dan Tuhan Allah akan memilih orang-orang yang ada di sekitaran Babel itu adalah umatnya Tuhan Allah, adik-adik. Nah, sedangkan kalau buah ara yang baik yang tidak bisa dimakan lagi atau yang busuk, adik-adik, adalah orang-orang
yang ada di orang-orang yang ada di Yerusalem, para pejabat dan raja Yehuda yang bernama Zedekia. Nah, kenapa sih Kak kok orang-orang Yerusalem mendapatkan buah ara yang busuk? Nah, karena orang-orang yang ada di situ, para pejabat raja Yehuda yang bernama Zedekia itu tidak menaati perintah Tuhan, adik-adik, tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, dan mereka ini menyuruh orang-orang untuk membayar pajak kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, adik-adik. Nah, karena itu Tuhan Allah memberikan hukuman kepada mereka. Nah, Tuhan Allah ini memberikan hukuman. Yang pertama itu mereka akan dicemooh, mereka akan diejek, mereka akan diberikan kekeringan, diberikan kelaparan, dan juga mereka akan mati satu persatu, adik-adik. Itu hukuman yang diberikan Tuhan Allah kepada Raja Yehuda yang bernama Zedekia, para pejabatnya, dan orang-orang yang ada di sekitar situ, adik-adik. Nah, sekarang Kakak Cynthia mau nanya sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik di rumah mendingan jadi buah ara yang baik atau buah ara yang tidak baik? Nah, pasti adik-adik yang di rumah pengennya jadi buah ara yang baik kan? Nah, Kak, gimana sih Kak caranya biar kita bisa jadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi buah ara yang manis, yang enak dimakan? Nah, caranya itu kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus menaati semua perintah Tuhan kalau kita mau menjadi buah ara yang baik dan buah ara yang manis ketika dimakan, adik-adik. Nah, sekarang tema kita adalah hati yang mau mengenal Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Hati yang mau mengenal Tuhan. Nah, contohnya itu kayak adik-adik bisa lihat gambar di sini. Nah, ini adalah berdoa. Ini adalah gambar anak kecil lagi berdoa, adik-adik. Nah, Kak Cynthia mau kasih tahu kalau adik-adik di rumah lagi banyak masalah, kalau misalnya adik-adik lagi banyak tugas, kalau adik-adik lagi mau ulangan tapi adik-adik kurang percaya, tapi adik-adik kurang yakin nih padahal udah belajar, udah berdoa. Adik-adik kan percaya kalau misalnya adik-adik yakin adik-adik bisa menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan tugas itu, dan mendapatkan nilai yang bagus dari ulangan itu, adik-adik. Adik-adik harus yakin dan percaya kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau kita sudah berdoa seperti gambar yang tadi, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita pasti bisa, adik-adik, kita pasti bisa melaluinya, kita pasti bisa mengerjakan soal ulangan atau tugas yang diberikan Bapak Ibu guru kita dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan, adik-adik. Nah, sekarang tema kita ulangi sekali lagi ya. Tema kita hati yang mau mengenal Tuhan. Hati yang mau mengenal Tuhan. Nah, sekian dari firman Tuhan Kakak Cynthia. Nah, sebelum itu Kakak Cynthia mau ngasih ayat hafalan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Ayat hafalannya itu ada di Yeremia 24 ayat 7a. Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Itu ayat hafalan untuk minggu depan ya, adik-adik. Jangan lupa dihafalin. Nah, kita sudah selesai. Kita mau menutup firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah firman-Mu ini Tuhan, dan juga jadikanlah kami menjadi hati yang mau mengenal-Mu, hati yang mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau lanjut untuk puji Tuhan, untuk memuji Tuhan kembali. Dipersilakan.
Terima kasih untuk Kakak Cynthia yang udah membawakan khotbah pada pagi hari ini. Nah, seperti yang tadi Kakak Cynthia ceritain, Kakak Cynthia bahwa dalam khotbah, kalau misalnya kita mau mengenal Tuhan, kita pasti akan percaya, selalu percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita semua. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi Kakak Cynthia bawakan, Kakak Dinda sama Mama Sekolah Minggu di sini, Kakak Sekolah Minggu di sini mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Musik. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau telah menjaga kami ya Tuhan. Engkau telah melindungi kami pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya pada pagi hari ini kami sudah selesai untuk menyembahmu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami juga meminta perlindungan darimu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami juga minta berkatilah gereja kami ya Tuhan, supaya menjadi gereja yang terbaik. Dan Tuhan Yesus, kami juga meminta supaya negara Indonesia juga menjadi negara yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin masih terkena penyakit COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan, kiranya Engkau jaga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di luar atau di rumah sana ya Tuhan. Kiranya Engkau membukti mereka ya Tuhan, mengertilah supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang turut akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang turut akan orang tua, yang turut akan perintah orang tua ya Tuhan Yesus. Kiranya kami dengan doa ini kami bisa menyembahmu ya Tuhan, bisa menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Berilah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi bersama kami dari jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas Kakak Tika dipersilahkan. Terima kasih Kakak Dinda sama Bang David. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Yeay! Aktivitas yang pertama, lihat ya adik-adik, cari aktivitas kelas kecil yang tanggal 17 Oktober
Oktober 2021 seperti gambar tertera. Nah, nanti gambarnya itu adik-adik gunting lope-nya, lalu gunting juga yang kotak kecilnya itu yang ada tulisan ayat hafalan ya adik-adik menjadi seperti ini. Tada! Nah, nanti jangan lupa juga setelah digunting diwarnain ya adik-adik biar jadi aktivitas seperti ini ya. Ini untuk aktivitas kelas kecil. Sekarang aktivitas yang kelas besar. Nah, adik-adik juga cari aktivitas untuk tanggal 17 Oktober 2021 yang seperti gambar tertera di sini. Nah, nanti setelah itu adik-adik udah menemukannya, nanti digunting ya adik-adik. Lope-lopenya digunting, terus pohon-pohonnya juga digunting menjadi seperti ini. Setelah sudah digunting, nanti adik-adik jangan lupa diwarnain. Nah, diwarnain kan? Nah, setelah diwarnain nanti ada lope kecil, ada lope besar kan? Nah, lope besarnya jangan lupa ditulis tema hati yang mengenal Tuhan. Nah, terus yang lope-lope kecilnya untuk apa ketika sebelum ditempel seperti ini? Nanti adik-adik tulis di sini di lope-lope kecilnya. Bagaimana ciri-ciri hati yang mengenal Tuhan? Tadi udah disebutin ya, Kak Tika kasih contoh ya. Tadi contoh yang disebutin Kak Cynthia itu ada berdoa, kedua percaya. Tuh udah Kak Tika kasih 2 contohnya. Nanti adik-adik bisa ditulis di lope yang kecil ini ya adik-adik, ciri-ciri hati yang mengenal Tuhan. Gampang kan aktivitasnya? Oke, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Mari kita lihat aktivitas minggu lalu.
setelah kita lihat aktivitas minggu lalu, sekarang Kakak Tika mau membagikan beberapa pengumuman sebelum ibadah hari ini ditutup. Dengerin baik-baik ya, Dek. Yang pertama, pengumumannya adalah kita akan Natalan tanggal 12 Desember tahun 2021 pada hari Minggu. Tanggal berapa Natal kita adik-adik? Benar sekali, tanggal 12 Desember 2021 hari Minggu. Jangan lupa ya adik-adik dicatat tanggalnya. Lalu yang kedua, kan kakak sekolah minggunya udah membagikan ayat liturgi. Nah, ayat liturginya jangan lupa dihafalin adik-adik, biar nanti kalau kita rekaman di gereja sudah hafal ayat liturginya masing-masing, biar mantap. Oke. Oke, pengumuman yang ketiga adalah nih Kakak Tika mau kasih tahu nih ayat liturgi untuk kelas kecil. Kelas kecil itu masuk ke kategori yang belum sekolah sampai TK besar. Nah, sekarang Kakak Tika mau kasih ada 3 pilihan untuk kelas kecil. 3 pilihan untuk kelas kecil. Nah, ini liturginya yang pertama dari liturginya dari Roma 15 ayat 13. Tapi dari satu ayat ini kakak sekolah minggu mau ngasih 3 pilihan untuk adik sekolah minggu. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Pilihan yang pertama itu ada ayat Roma 15 ayat 13. Yang A yaitu dari alai gok madiba sabasahon debata nakuna pakiromoni. Itu yang A. Lalu yang B itu dari Roma 15 ayat 13 juga, tapi yang dari alai gok madiba sabasahon debata nakuna pakiromoni. Tuhamu ragam ni halalas niroha dohot dame di bagasan haporseaon. Itu untuk pilihan yang B. Untuk pilihan yang C itu yang seutuhnya Roma 15 ayat 13 tanpa dibagi, yaitu alai gokma di basa-basahon debata nakuna pakiremoni. Tuhamu ragam ni halalas niroha dohot dame di bagasan haporseaon. Asalam sumuruk kamu pakirimon pinar gogoan itu di perbadia. Nah, jadi pilihannya itu adik-adik ada 3 ya adik-adik, yaitu yang pertama itu dari alaigok sampai pakirimoni. Lalu yang kedua dari alaigok sampai haporseaon. Lalu yang ketiga itu dari alaigok sampai parbadia. Jadi semuanya semua ayatnya itu pilihan yang ketiga ya adik-adik. Nah, jadi kakak sekolah minggu mau kasih adik-adik kebebasan. Adik-adik terserah mau pilih yang mana, boleh pilih yang A, B, atau yang C, yang semuanya. Jadi kakak sekolah minggu kasih kebebasan untuk adik memilih, biar adik-adik lebih gampang untuk menghafalkan ayat liturginya. Oke. Nanti kalau misalkan belum jelas bisa ditanya di grup ya adik-adik, di grup sekolah minggu ya. Lalu yang keempat, kakak sekolah minggu nggak pernah mau lupa kasih tahu nih, ingetin lagi jangan pernah lupa untuk cuci tangan selalu, lalu pakai masker juga, sama jaga jarak ya adik-adik biar terhindar dari virus corona. Oke. Nah, sekian pengumumannya. Kakak Tika undur diri, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu, dadah.